Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Bukit Sion Balikpapan tanggal 20 Maret 2022. Hari ini kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya kakak mau kembali lagi bersama-sama kita mengucapkan yel-yel Pelkat PT. Kalian sudah siap? Ayo kita sebutkan sama-sama ya. Apa kabar Pelkat PT Bukit Sion Balikpapan? Rajin beribadah, bertumbuh dan sukses. Yes, yes, yes. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pujian dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna hari ini. Namun sebelumnya kakak undang semuanya bangkit berdiri dan kita menyanyi Mars Pelkat PT. Bersemangat tanpa ragu-ragu kami Teruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Adik-adik, kita masih dalam posisi berdiri. Dan untuk itu kita akan memuji Tuhan kembali dengan menyanyi dari Gita Bakti nomor 24, Mari Menghadap Allah. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Adik-adik serta kakak-kakak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan berdoa, kita satu di dalam doa. Bapa yang kami sapa dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa, di mana pada pagi hari ini kami boleh diberikan kesehatan untuk kami boleh bersama-sama beribadah di IHPT GPIB Bukit Sion Balikpapan meskipun masih dalam rumah kami masing-masing atau secara online. Kami mohon Tuhan Yesus, biarlah Engkau senantiasa menguasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melayani Engkau melalui ibadah yang akan kami laksanakan pada saat ini. Oleh sebab itu ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Silakan duduk adik-adik. Adik-adik serta kakak layar yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Muda Mudi nomor 105, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Shalom adik-adik, sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas cinta kasih-Mu. Engkau telah menghadirkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk melayani di dalam pelayanan PT pada hari Minggu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Ya Tuhan, kami sebentar lagi akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman itu boleh menerangi hati dan pikiran kami, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Desi undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca pembacaan firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 15 ayat 1 sampai yang ke-12. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud. Lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Ketika itu berkatalah Daud, "Janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya." Kemudian Daud mengumpulkan segenap Israel ke Yerusalem untuk mengangkut tabut Tuhan ke tempat yang telah disiapkannya untuk itu. Daud mengumpulkan Bani Harun dan orang Lewi. Dari Bani Kehat, Uriel, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 120 orang. Dari Bani Merari, Asaya, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 220 orang. Dari Bani Gerson, Yoel, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 130 orang. Dari Bani Elsafan, Semaya, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 200 orang. Dari Bani Hebron, Eliel, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 80 orang. Dari Bani Uziel, Aminadab, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 112 orang. Lalu Daud memanggil Zadok dan Abiatar, imam-imam itu, dan orang-orang Lewi, yakni Uriel, Asaya, Yoel, Semaya, Eliel, dan Aminadab, dan berkata kepada mereka, "Hai kamu ini, para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu." Demikianlah firman Tuhan hari ini. Haleluya. 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 Haleluya.
Shalom adik-adik. Nah, adik-adik, kita berbicara pada pagi hari ini tentang kitab Tawarik. Kalau berbicara tentang kitab Tawarik, yaitu berbicara tentang sejarah ya, atau pemerintahan yang diperintah oleh Raja Salomo dan raja-raja lainnya. Adik-adik, saat ini kita mau berbicara tentang Raja Asa. Nah, Raja Asa ini tergolong Raja Yehuda. Raja Asa yang selalu takut akan Tuhan, ya, dan dia tidak mau melakukan apa yang tidak dirasanya benar. Nah, adik-adik dikasih dalam Tuhan Yesus, Raja Asa ini tidak mau untuk menyembah seperti benda-benda berhala, patung atau dewa-dewa lain. Dia hanya percaya kepada Allah, ya. Nah, adik-adik dikasih Tuhan Yesus, kita bisa mengambil contoh seperti Raja Asa tadi, ya. Nah, setia dalam pelayanan, ya. Nah, adik-adik juga bisa memberi contoh kepada orang lain, seperti adik-adik jangan lupa pergi beribadah atau setia untuk pergi ke taruna, jangan malas-malasan untuk pergi ke taruna, ya. Sama halnya adik-adik, sama halnya juga adik-adik juga takut akan Tuhan, ya, seperti Raja Asa tadi, dia takut, dia tidak mau melakukan apa-apa yang tidak dia rasa tidak benar, ya. Raja Asa ini berpegang erat sekali, dia sangat kokoh, dia tidak mau, dan dia tidak juga mau untuk dibujuk, ya. Dia tergolong orang yang sangat setia kepada Tuhan, ya. Bagaimana contohnya kalau adik-adik mau setia pada Tuhan? Ya itu tadi, seperti kita rajin-rajin beribadah, rajin berdoa, ya. Dimanapun kita, jangan hanya untuk itu adik-adik cuma pergi main game online atau pergi ke mall, lupa dan tidak setia kepada Tuhan, tidak setia sama sekali untuk melakukan setiap perintahnya. Sedangkan kita diminta untuk selalu setia untuk melayani, ya. Seperti kakak-kakak juga dalam pelayanan ini melayani adik-adik, ya. Itu juga dipegang juga kesetiaannya. Jangan karena terpaksa untuk melayani Tuhan, ya. Karena kalau Kak Desi berpegang satu, Kak Desi hanya mau melayani Tuhan. Karena hidup dan mati Kak Desi hanya untuk Tuhan. Kak Desi sampai saat ini juga selalu ingin melayani Tuhan. Beberapa bulan ini seringkali Kak Desi bilang, melalui online ini sepertinya kurang sekali dekat sama adik-adik, ya. Yang ingin Kak Desi sama sekali ingin kita selalu bersatu, ya, saling mengenal, saling mengasihi. Jadi intinya kalau kita mau melayani Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, ya. Itulah kesetiaan yang diminta oleh Tuhan. Jangan dengan setengah-setengah. Kadang orang, oh saya hanya mau melayani karena ada imbalannya. Tidak, ya. Jangan seperti itu adik-adik. Melayani siapapun, tidak hanya di gereja, melayani orang-orang yang kurang juga, ya. Tidak perlu untuk menunggu imbalan, ya. Jadi adik-adik dikasih Tuhan Yesus, kita bisa pegang seperti Raja Asa tadi. Dia tidak pilih-pilih, ya. Dia menjalankan tugasnya sebagai Raja Yehuda itu sangatlah berat. Bayangkan dia harus melayani dengan banyaknya orang. Kita aja hanya melayani satu aja bingung, ya kan? 1-2 orang bingung, sedangkan dia berpuluh-puluh bahkan berberibu-ribu, ya kan? Nah, adik-adik dikasih Tuhan Yesus,
Hanya satu yang Kak Desi minta kepada adik-adik, selalu setia, taat kepada Tuhan dan takut akan Tuhan, dan jauhi segala larangannya. Nah, yang itulah yang Kak Desi tekankan kepada adik-adik, supaya adik-adik mau dan setia pergi ke Taruna setiap minggu, ya. Jadi adik-adik tak bosan-bosannya kakak-kakak di sini meminta kepada adik-adik dan menghimbau kepada adik-adik, selalulah rajin beribadah dimanapun kalian berada, ya. Tinggalkanlah yang tidak penting, tapi utamakanlah Tuhan dulu. Karena di dalam hidup kita utamakan apa? Yaitu Tuhan, ya kan? Nomor satu adalah Tuhan, ya, Tuhan Yesus. Jadi jangan kita embel-embelkan, jangan kita bilang, oh nanti dulu, nanti aja kita baru bangun beribadah. Jangan deh. Yang diutamakan adalah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik kasih dalam Tuhan Yesus, sekian dulu pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa di sorga, pada saat ini kami mau mengucap syukur dan berterima kasih karena kami telah diberikan kesehatan dan kekuatan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk teman kami, saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, dan para pendeta, para majelis dari sektor 1 sampai dengan 11, karyawan kantor, kakak layan, dan semua perkat yang ada di GPIB Bukit Sion. Ini kiranya Engkau Bapa memberikan mereka dan menjaga mereka setiap kehidupan mereka. Berikan kami semua petunjuk untuk memasuki jalan kebenaran-Mu, ya Bapa. Kami juga berdoa kepada teman-teman kami, saudara-saudara kami, kakak layan, orang tua, opa, oma yang sedang sakit. Sembuhkanlah mereka hanya dengan tangan kasih-Mu. Berkati obat-obat yang diminum agar mereka bisa sembuh hanya dengan mujizat-Mu. Kami juga berdoa kepada teman-teman kami, saudara-saudara kami, kakak layan, orang tua, opa, oma yang sedang berulang tahun di minggu ini. Berikanlah mereka kesehatan dan sukacita di dalam kehidupan. Kami juga mau berdoa kepada anak-anak yang terlantar, anak yatim piatu, bapak duda, ibu janda. Berikanlah mereka kesehatan dan Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk presiden, wakil presiden, para pejabat negara yang tertinggi sampai ke aparat yang terendah. Berkatilah mereka agar mereka bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Berkati juga negara kami ini ya Tuhan, jauhkan dari rasa saling membenci agar negara kami bisa selalu tentram. Inilah doa kami yang kami alaskan dan doa yang Kau ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus serta kakak-kakak layan, kita akan memberikan persembahan syukur. Namun seperti biasa, silakan memasukkan uang persembahan adik-adik ataupun kakak layan ke dalam amplop persembahan. Kemudian dituliskan tanggal, nama, dan dari sektor berapa. Dan nanti silakan uang persembahannya dititipkan ke orang tua dan nanti akan disetorkan ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik. Adik-adik, kita akan doakan persembahan. Kakak undang semuanya berdiri. Kita satu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa.
Karena saat ini kami anak-anak-Mu telah memberikan persembahan syukur. Kami tahu itu tidak seberapa ya Bapa, namun kami percaya lewat persembahan syukur yang kami berikan kepadamu saat ini, itu biarlah boleh berkenan untuk hadirat dan kemuliaan nama-Mu saja, serta untuk pelayanan kasih-Mu. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami, dan berkatilah persembahan kami ini. Amin. Silahkan duduk. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Tentunya Kak Kris mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah sudah semua adik-adik lakukan. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kita baca dan renungkan tadi boleh berkenan, dan adik-adik boleh menjadi pelaku-pelaku firman ya di dalam kehidupan adik-adik. Dan saat ini Kak Kris akan menyampaikan ada beberapa hal yang akan Kak Kris sampaikan buat adik-adik semua. Dan adapun hal-hal yang Kak Kris akan sampaikan, yang pertama mengenai untuk memperingati HUT GPIB serta Paskah, maka sudah terbentuk panitia. Dan adapun di dalam kegiatan dalam rangka memperingati HUT GPIB plus Paskah, panitia mengadakan lomba untuk adik-adik PT. Itu ada lomba membaca puisi ya untuk kelas EK. Adapun syaratnya membuat puisi bertema Paskah, tentunya membuat video pembacaan puisi dengan durasi maksimal 3 menit ya. Berpakaian rapi dan sopan. Kemudian untuk parameter penilaian, cara membacakan puisi, kemudian kreativitas dari isi puisi tersebut ya, dan penyesuaian tema yang adik-adik buat ya. Dan itu untuk puisi ya adik-adik. Dan untuk pengumpulan video itu sama dengan pembacaan puisi, pengumpulannya maksimal tanggal 3 April. Jadi untuk puisi baik juga untuk video tanggal 3 April ya 2022. Itu lomba talenta musik untuk Pelkat PT khusus kelas Dwi. Kalau Eka puisi, kalau Dwi buat video ya, buat video. Nah, talenta, lomba talenta musik untuk Pelkat PT kelas Dwi. Adapun syarat dan ketentuannya bermusik dengan tema Paskah. Kemudian dibuat dalam bentuk video berdurasi kurang lebih maksimal 3 menit. Berpakaian rapi dan sopan. Adapun parameter penilaiannya keindahan dalam bermain musik atau bernyanyi vokal, kemudian penyesuaian tema dan ekspresi di dalam membawakan lagu ya tentunya. Dan untuk jumlah anggota bebas ya. Ingat, baik puisi dan pembuatan video maksimal dikumpulkan tanggal 3 April 2022. Nah, untuk itu Kak Kris beserta kakak layan yang lain mengharapkan adik-adik untuk partisipasi, ambil bagian, baik itu kelas Eka dan kelas Dwi. Untuk lebih lanjutnya, kalau adik-adik kurang jelas, adik-adik bisa membuka websitenya GPIB. Di situ ada warta jemaat, ya, semua ada tertuang di dalam warta jemaat. Jadi adik-adik yang bingung, kurang jelas kah? Semua ada di warta jemaat, ya. Baik. Dan yang Kak Kris juga mau sampaikan, masih di dalam kita suasana pandemi ya, masih pandemi. Adik-adik tetap jaga prokes ya. Apalagi yang sudah
ada mungkin mau masuki ulangan atau ujian ya, persiapkan diri adik-adik matang dengan baik, dengan rajin belajar. Terus kemudian hindari dulu yang namanya berpergian, maksudnya keluar rumah. Ya kalau yang penting silakan, kalaupun tidak penting ya di rumah saja. Karena pada saat adik-adik nanti ujian, kakak semua berharap adik-adik dalam keadaan sehat tentunya ya. Itu kemudian kalaupun keluar jangan lupa masker, pulang cuci tangan. Ingat, jangan lupa akan hal-hal yang kecil, tapi kalau kita lalai akibatnya besar, fatal. Dan kakak Kris juga mengajak juga nanti untuk minggu depan tanggal 20 Maret adik-adik juga ikut ambil bagian ya dalam ibadah kita yang PT IPB Bukit Sion Balikpapan, jangan lupa. Dan saat ini juga Kak Kris mengucapkan terima kasih untuk pelayan firman, dalam hal ini Kak Desi Mais. Terima kasih Kak sudah boleh menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua, teristimewa untuk adik-adik dan juga kakak layan. Di dalam perjalanan hidup kita butuh bimbingan dari firman Tuhan untuk kita dapat menjalani kehidupan ini dengan arahan dari Tuhan. Terima kasih Kak Desi, Tuhan berkati beserta keluarga, sehat-sehat selalu. Dan juga buat Kak Sherly Kolowai yang sudah menjadi liturgos di dalam ibadah kita di minggu pagi hari ini. Terima kasih juga Kak Sherly. Sukses selalu juga di dalam pelayanan, pekerjaan, dan juga di dalam keluarga selalu sehat-sehat, Tuhan Yesus berkati. Dan juga kepada Tim Mulmet, dalam hal ini adik kita Rizka yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa membantu terlaksananya IHNPT IPB Bukit Sion Balikpapan. Sekali lagi untuk rekan sepelayanan dan Rizka sebagai Tim Mulmet, kami ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin itu saja penyampaian yang bisa Kak Kris sampaikan. Kalau bila mana ada hal-hal yang perlu ada nanti ketika ada adik-adik mau tanyakan, ya ada kotak personnya buat adik-adik untuk menanyakan. Kalaupun untuk perlombaan yang tadi ada di Marta Jemaat. Terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Adik-adik, sebelum kita menerima berkat, Kak Desi undang berdiri, kita memuji Tuhan dari PKJ 264. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sekutu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang terkenal bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Adik-adik, kita mau tutup ibadah kita satu di dalam doa. Segala puji dan syukur dan cinta kasih-Mu atas kami semua ya Tuhan. Tadi kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan.
Biarlah firman itu boleh menerangi hati dan pikiran kami, dan Tuhan senantiasa menjaga kami dan melindungi kami di sepanjang kehidupan kami. Ya, inilah doa kami, terimalah berkat-Mu. Kasih karunia dari Allah Bapa akan menyertai kami semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia dan peliharaku seumur